Bismillahirrahmanirrahim. Faina ma'nahu innama yanfahimu biha. Faina ma'nahu sekali maknane kalamullah. Iku innama yanfahimu, bisa difaham apa kalamullah, bisa dipaham apa kalamullah biha kelawan ibarat. Wa in ubiro lamun diungkapkan, wa in ubiro lamun diungkapkan anhu saking apa anhu kalamullah, bil arabiyati kelawan bahasa Arab, bil arabiyati kelawan bahasa Arab, fahuwa mongko utawi kalamullah iku Quran. Wa in ubira lamun diungkapkan apa anhu kalamullah bil ibran, bil ibriyah lawan bahasa Ibrani, bahwa tawi ibriyah itu lughatul Yahudi, bahasane wong Yahudi. Fawa mongko tawi kalamullah iku Taurat. Wa in ubira lamun diungkapkan apa anhu kalamullah bisuryaniyati kelawan bahasa Suryani, bahasa Suryani, bahwa tawi Suryani iku Injil, bahwa tawi kalamullah iku Injilun, Injil wa Zaburun lan Zabur. Wa ikhtilaful ibarati utawi perbedaan pira-pira ungkapan iku la tastalzimu ora netepaken apa ikhtilaf, iku la tastalzimu ora netepaken apa ikhtilaf al kalami ing perbedaane kalam. Kama anna Allah qaistuni Allah iku yusami, kama anna Allah qaistuni Allah iku yusami, menyebut sapa Allah bi ibaratin kelawan pira-pira ungkapan mukhtalifatin kang berbeda, bi ibaratin kelawan pira-pira ungkapan mukhtalifatin kang berbeda, ma'anna dzatahu sartane stune dzati Allah, ma'anna dzatahu sartane stune dzati Allah ta'ala iku wahidatun siji. Ini melanjutkan yang kemarin, bahwasanya kalamullah itu bukan yang berbahasa Arab, itu bukan. Jadi yang ada Al-Quran kita itu mulai Bismillah sampai surat Yasin, kandungan makna yang terdapat mulai Bismillah sampai surat An-Nas itu sama dengan kandungan kalamullah. Ada kesamaan pemahaman, ada kesamaan kandungan maknanya. Karena ada kesamaan kandungan makna, sehingga kadang-kadang kalau diucapkan dengan bahasa Arab, jadilah bahasa Arab. Seperti kemarin saya contohkan api. Api itu dalam bahasa Indonesia tulisannya A, P, dan I. Kalau diungkapkan dengan bahasa Inggris artinya fire, F-I-R-E. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab jadinya an-nar. Antara api, fire, dan an-nar itu yang beda hanya pengucapannya saja, tapi kandungannya, maknanya sama. Ya seperti itu. Yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam kitab Taurat, yang terkandung di dalam kitab Zabur,
itu sama dengan apa yang terkandung dalam kalamullah. Tapi kemudian disampaikan dengan bahasa manusia masing-masing sesuai bahasa Nabi yang menerima kalamullah. Berhubung Nabi kita Nabi Muhammad suku Arab, maka akhirnya Al-Quran baru bahasa Arab. Berhubung yang menerima Nabi Musa bahasanya bahasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu bahasanya aslinya adalah Ibrani, bahasa Ibrani. Maka jadilah Taurat. Taurat yang asli itu bahasanya Ibrani. Tapi sekarang orang Israel yang asli, yang kolot, yang kuno, itu bahasa Ibrani kuno. Karena yang menerima adalah Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu kesehariannya pakai bahasa Suryani, maka disampaikanlah kalamullah wahyu itu dalam bahasa Suryani. Jadilah Injil, jadilah Zabur. Zabur itu kitabnya Nabi Daud. Nabi Daud sama Nabi Musa, Nabi Isa itu sama-sama pakai bahasa Suryani. Kandungannya tetap sama, cuma yang membedakan pengucapannya saja. Ya seperti itu tadi. Ada tulisan bahasa Indonesia, tulisannya baju, B-A-J-U, baju, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, klambi. Kalau dalam bahasa Inggris, wear atau cloth, C-L-O-T-H-E. Dalam bahasa Arab jadinya thawbun. Itu yang berbeda cuma pengucapannya saja, tapi maknanya sama. Ya seperti itulah kalamullah itu. Jadi yang sama kandungannya yang sama. Nah, kandungan mana ini tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Yang pakai suara itu sudah diungkapkan tadi. Jadi seperti itu gambarannya kalamullah itu semacam tadi itu. Kalau sudah diungkapkan dengan bahasa manusia, ya itu makhluk baru itu. Apalagi sudah ditulis, sudah dicetak, itu baru berarti. Yang qadim itu adalah kandungan yang makna yang terdapat di dalam Al-Qur'annya. Nah, kira-kira begitu. Makanya dalam kitab ini sampaikan ikhtilaful ibarat la tastalzimu ikhtilaful kalam. Berbeda cara mengungkapkan itu tidak pasti berbeda makna kandungannya, bisa jadi sama, cuma cara mengungkapkannya saja beda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana zatnya Allah. Kalau orang Arab menyebutnya Allah. Kalau orang Indonesia menyebutnya Gusti Allah. Orang Jawa menyebutnya Pangeran. Pangeran Kang Maha Kuwasa. Pangeran Kang Maha Kuwasa. Orang Inggris menyebutnya God. Namanya Tuhan. Jadi beda-beda semua, namanya beda-beda, tapi kandungan maknanya sama, sama-sama Allah semuanya. Cuma cara mengungkapkannya saja beda. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa orang Indonesia itu mengatakan Tuhanmu siapa? Gusti Allah, Pangeran Kang Maha Kuwasa, nggak apa-apa. Nggak harus lafaz Allah, tidak. Itu dalam ilmu tauhid begitu. Yang beda kan hanya penyebutannya saja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah selanjutnya Bakin Kang Maha Kekal. Bakin Kang Maha Kekal bidzatihi kelawan dzati Allah. Al-Ulia Kang luhur. Artinya kekal itu apa? Aidaimul wujudi, tegese langgeng wujude. Terus ada, tidak pernah mengalami,
tidak ada, terus ada. Layak balu orang terima apa zatihi alfana ing tidak ada. Layak balu orang terima apa zatihi alfana ing tidak ada. Jadi Allah itu terus ada. Tidak pernah Allah nggak ada, tidak pernah. Beda dengan kita. Kita ini ada kapan ya? Sejak kamu lahir, dilahirkan ibumu, atau bisa jadi sejak kamu di kandungan, ya kan? Kamu itu ada sejak kapan ya? Sejak di kandungan ibumu. Sebelum ibumu ada ya kamu nggak ada. Itu makhluk. Semua manusia begitu. Pasti ada awalnya. Sampai Nabi Adam pun juga ada awalnya. Sebelum diciptakan Nabi Adam juga nggak ada. Sama dengan bumi ini. Bumi ini ada awalnya. Sebelum diciptakan bumi ini tidak ada. Sama dengan surga. Surga dulunya nggak ada. Kemudian diwujudkan oleh Allah. Jadi semua makhluk itu pasti pernah tidak ada. Ketika dia belum diciptakan berarti dia nggak ada. Kalau Allah tidak ada permulaan bagi Allah. Terus menerus ada. Makanya ini Yesus Tuhan Kristen itu nggak masuk akal. Dulunya kan dia bayi, Nabi Isa kata mereka. Isa, Yesus itu bayi dulu. Terus sebelum bayi di kandungan ibunya Maria. Sebelum di kandungan Maria kemana? Gak ada kan? Gak ada. Itulah makanya. Apalagi keyakinan orang-orang Yahudi. Sebelum Nabi Musa ada, bagaimana? Ya gak ada apa-apa. Berarti keyakinan mereka itu keliru. Beda dengan keyakinan kita. Semenjak Nabi Adam belum ada, Allah itu sudah ada dulu. Manusia pertama. Nah, khallaqun itu cara bertauhid begitu. Kamu harus bisa menguasai semacam itu biar imannya tidak goyah. Kalau imanmu cuma iman asal-asalan kayak seperti kemarin, kamu imanmu cuma KTP doang, satu saat tertimpa masalah, goyah, bahaya itu. Imannya bisa bergeser, jadilah dia tidak percaya sama Allah. Banyak hari ini orang yang mulai tidak percaya sama dia, nggak Kristen nggak Konghucu juga tidak, tapi dia nggak begitu percaya sama Allah sudah. Karena imannya sudah bergeser. Udah mulai gak percaya sama Allah. Kalau di negara Eropa sudah banyak. Di Eropa itu hampir berapa persen penduduknya sudah gak percaya sama Tuhan. Di negara yang dekat kita, di Jepang, di Korea itu malah hampir 50%, separuh penduduknya gak percaya Tuhan sudah. Ya karena itu tadi tidak memiliki ilmu tauhid yang cukup, sehingga dia sudah mulai nggak percaya Tuhan. Ditanya Tuhan mana, nggak ada. Agamamu apa? Saya nggak punya agama. Yang penting saya hidup, makan cukup sudah. Mati selesai sudah. Cuma begitu doang. Tuhan di mana? Nggak ada. Surga neraka itu cuma bayangan saja kan. Oh begitu kan. Bahaya. Makanya tauhid kalian itu harus dengan lurus dan benar sesuai ilmunya. Nah, lanjut. Khallaqun, kang maha menciptakan. Khallaqun, kang maha menciptakan. Ai katsiru idharil maujudati, tegese akeh menciptakan biro-biro makhluk.
akeh menciptakan pira-pira makhluk bi qudratihi kelawan sifat kuasane Allah. Dengan kuasanya Allah akhirnya bisa menciptakan seluruh makhluk. Wa katsiru takdiri kulli wahidin utawi akeh takdiri saben-saben siji utawi akeh takdiri saben-saben siji iku bimikdarin lawan takdir muayyanen kang den tentukan bi iradati kelawan kersane Allah. Jadi saling berkaitan ini. Allah berkehendak mewujudkan bumi, kemudian Allah berkuasa menciptakan. Dengan kuasa inilah akhirnya Allah kemudian menciptakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berkehendak, punya sifat kuasa, akhirnya menciptakan. Jadi tiga hal, iradat, qudrat, khalaqun. Tiga hal ini saling berkaitan. Seperti tukang penjahit. Tukang penjahit itu sebelum menjahit dia sudah punya keinginan. Ntar baju ini saya bikin baju koko. Ntar baju ini saya bikin, rencananya saya bikin baju seragam sekolah. Rancangannya begitu. Akhirnya kemudian dia punya bakat. Mampu nggak dia mewujudkan rancangannya? Mampu. Dia punya tangan, punya mata, punya mesin jahit, punya gunting, punya benang, punya jarum, komplit kan? Akhirnya mulailah dia menjahit. Mulai dipotong dulu, potong, diukur, dijahit, jadilah baju tadi yang sesuai keinginan. Tiga hal ini harus berbarengan, rancangan, proses menciptakan, proses tadi itu, kemampuan tadi itu, sama prosesnya harus berbarengan. Jadi rancangan, kemampuan, sama proses menjahitnya itu harus bareng. Coba kalau ada penjahit tidak punya rancangan, kamu ngapain? Mau jahit-jahit apa? Nggak ada rancangan. Oh, syukur motong ya jadilah pengennya baju dewasa, jadilah baju bayi akhirnya. Ya enggak? Ada tukang pinter rancang doang pinter, gambar. Tapi suruh jahit nggak bisa, ya nggak jadi apa-apa, cuma jadi rancangan doang. Ya enggak? Jadi harus saling berkaitan seperti itu. Razzaqun kang maha memberi rizki. Razzaqun kang maha memberi rizki. Ai khaliqul arzaki tegese kang menciptakan pira-pira rizki. Awil murtazikoti utawa catatan rizki. Wa musilu halan kang nekaaken arzak. Wa musilu halan kang nekaaken arzak ilaihi maring makhluk. Sifat Allah lagi maha pemberi rizki, maha menciptakan rizki. Berarti Allah sudah mencatat jatah rizkinya masing-masing. Rizki kita itu sudah dicatat oleh Allah, jatahnya sekian. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengantarkan sampai ke alamatnya. Berhubung yang mengantarkan itu Allah, berarti tidak ada ceritanya rizki salah alamat, nggak ada ceritanya rizki salah alamat, itu nggak ada. Kalau sudah waktunya datang, ya datang rezekinya, karena Allah yang mengaturnya. Kalau rezekinya nggak datang, mau diapapun nggak akan datang. Ini harus kita yakini. Maka usaha sekeras apapun itu tidak akan berpengaruh
Kalau selagi Allah tidak berkehendak rezekinya datang, nggak akan datang. Sebaliknya, meskipun dia biasa-biasa saja, tapi kalau waktu rezekinya datang, ya datang. Dulu itu ada sebuah cerita begini antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkeyakinan bahwa rezeki itu melalui usaha. Jadi prosesnya harus usaha dulu, nggak bisa tiba-tiba rezeki datang, nggak bisa. Meskipun Imam Syafi'i juga yakin rezeki dari Allah, Imam Malik juga sama, rezeki dari Allah. Tapi Imam Malik usaha nggak usaha rezeki pasti datang. Kata Imam Syafi'i, dia datang tapi harus ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar mana mungkin. Berdebatlah antara murid sama guru. Kata Imam Malik, ya sudah, kamu yakini apa yang kamu yakini, saya meyakini yang saya yakini. Ya harus kita buktikan, guru. Ya sudah, silakan buktikan saja, kata Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i kemudian bekerja. Imam Malik cuma duduk di masjid sambil berdoa, ya Allah, semoga besok datang kurma 1 kotak, semoga besok datang roti 1 kotak, 1 pak kotak besar, semoga besok datang susu 2 ember. Doa Imam Malik. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i bekerja akhirnya keluar dari masjid. Imam Syafi'i itu rajin bekerja karena ayahnya itu tukang kebun. Imam Syafi'i akhirnya Imam Syafi'i bekerja. Ketika dia bekerja dapatlah rezeki. Ternyata dikasih bonus sama tuannya. Berhubung yang kerja Imam Syafi'i, nah tuan ini saya kasih bonus. Bonusnya apa? Jadi saya dikasih bonus kurma 1 kotak, anggur 1 kotak, susu 2 ember. Nah, betul, akhirnya Imam Syafi'i dibawa bonusnya tadi itu mau dibuktikan ke gurunya. Datanglah ke sana ke masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Guru, ini apa yang saya bawa? Ketika orang itu ingin mendapatkan rezeki harus bekerja dulu. Nah ini buktinya. Ini saya kasihkan guru. Ini kurma 1 kotak, anggur 1 kotak, susu 2 ember. Ini saya berikan guru. Imam Malik cuma ketawa saja. Betul berarti. Saya kemarin cuma berdoa dari kemarin. Saya kemarin berdoa semoga Allah memberikan saya kurma 1 kotak, anggur 1 kotak, susu 2 ember. Saya tidak perlu bekerja, kamu yang bekerja, saya yang duduk di sini. Imam Syafi'i akhirnya, oh iya. Itulah makanya ya muridnya juga benar bahwa orang itu harus ikhtiar, tidak boleh hanya pasrah saja. Loh, kamu mau ikut Imam Malik nggak apa-apa, ikut Imam Malik, tapi tawakalmu harus besar. Kalau tawakal tidak besar akhirnya ngelamun, jadinya berkhayal. Coba aja kamu praktek di kamar berkhayal, besok datang susu 1 kotak, nggak bakal datang kalau kamu yang berkhayal. Ya. Itulah makanya. Jadi dalam ilmu tauhid Allah lah yang mendatangkan rezeki, bukan usaha kita. Usaha itu sebatas kewajiban hamba. Maka harus diyakini bahwasanya datangnya rezeki itu bukan karena usaha, murni anugerah Allah. Jangan pernah meyakini datangnya rezeki itu karena usahamu. Sebab Allah memberi rezeki bukan karena usahamu, tapi karena murni anugerah Allah. Jadi orang berusaha itu ya kewajibannya dia. Rezeki datang itu bukan karena bekerjanya, tapi karena anugerah dari Allah. Keyakinan kita harus begitu. Jangan sampai, oh saya bekerja, kemudian saya gaji saya ini karena saya bekerja. Kalau begitu setiap bekerja berarti pasti dapat gaji. Setiap orang yang kerja keras pasti dapat gaji banyak. Nyatanya tidak.
di pinggir jalan banyak orang tukang tambal ban, bertahun-tahun cuma begitu aja jadi tukang tambal ban, ya enggak? Kalau yang paling keras kerjanya berarti paling dapat banyak. Buktinya itu warung kopi 24 jam tetap begitu-begitu aja, ya enggak? Yang punya Gojek, yang punya aplikasi tinggal duduk di depan komputer terima setorannya, rezekinya lebih banyak, ya kan? Jadi rezeki itu bukan karena kerja kita, bukan, tapi anugerah dari Allah. Kerja itu hanyalah kewajiban kita. Kamu wajib bekerja, itu kewajibanmu. Allah memberi rezeki itu anugerah dari Allah. Ya makanya kadang ada orang nggak begitu bekerja, rezekinya banyak. Ya itu kan anugerah Allah. Ada orang kerjanya siang malam, malam jualan pecel ayam, siang itu kerja di kantor, ya begitu-begitu aja, bertahun-tahun begitu-begitu aja. Ada yang nggak begitu bekerja, cukup malah. Itulah rezeki itu datangnya dari anugerah Allah. Jadi begitu. Dah, wasmur rezeki utawi nama rezeki, wasmur rezeki utawi nama rezeki kulayah tasu. Ora tertentu apa rezeki bil makuli kelawan panganan. Kulayah tasu ora tertentu apa rezeki bil makuli kelawan panganan wal masyrubi minuman. Rezeki itu tidak hanya mencakup makanan dan minuman saja, tapi bal kullu ma balik saben-saben perkara intafa'akan ngalam manfaat, intafa'akan ngalam manfaat bihi kelawan masuk al hayawanu hewan. Tapi segala sesuatu yang diambil manfaatnya oleh semua hewan, ya termasuk manusia. Mimakulin saking panganan, wa masyrubin dan minuman. Mimakulin saking panganan, wa masyrubin dan minuman, wa malbusin dan pakaian. Segala apa saja yang dipergunakan, yang bermanfaat untuk manusia maupun makhluk hidup, itu namanya rizki. Wa ghairi halan liyane makul masyrub. Wa min azami rizki lan iku setengah saking agunge rizki. Wa min azami rizki lan iku setengah saking luwih agunge rizki, termasuk rizki yang sangat besar kualitasnya, kualitas tinggi, iku at-taufiqu pertolongan, iku at-taufiqu pertolongan li taati maring taat. Salah satu rezeki dari Allah yang paling besar kualitasnya, kualitas berarti bukan jumlah tapi kualitas, itu adalah kamu diberikan pertolongan sehingga bisa beribadah, bisa ngaji. Kamu dikasih kesempatan oleh Allah, dikirim oleh Allah ke pesantren, itu rizki namanya. Jadi rizki itu tidak melulu makanan, minuman, pakaian, tidak hanya itu, tidak hanya rumah, uang maupun tanah, bukan. Tapi segala hal yang bermanfaat untuk dirimu. Apa ya, kadang kesembuhan itu rezeki, terbebas dari hutang itu rezeki, ketemu jodoh itu rezeki, masih disayangi orang tua itu rezeki, kamu sehat tapi kamu dimusuhin orang tua, ya nggak dapat rezeki namanya. Tapi kamu diusir orang tua, ya mumet, ya. Wajahnya ganteng, uangnya banyak, tapi diusir sama bapak ibunya. Buat apa? Itu rezeki. Kamu disayang orang tua, rezeki. Kamu dikirim, kata Imam Nawawi dalam kitab ini, rezeki yang termasuk
Hebat itu adalah kamu diberikan pertolongan oleh Allah, bisa menjalankan taat, ibadah, ngaji, menuntut ilmu. Berarti kamu dikirim ke sini ini termasuk rezeki yang sangat besar dari Allah. Bahkan nilainya sangat mahal. Nilainya mahal. Ya, nilainya mahal. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani walau biharfin. Saya bersedia jadi hamba. Karena saking mahalnya ilmu, saya bersedia jadi hamba orang yang mau mengajarkanku ilmu. Meskipun itu satu huruf, saya bersedia jadi hambanya. Meskipun itu harus bersedekah alfu dirhamin, 1000 dirham, 100 juta, ilmu tidak sebanding dengan mahalnya 100 juta. Lebih mahal ilmu. 100 juta belum tentu mengantarkan kamu ke surga, ridhonya Allah belum tentu. Tapi kamu punya ilmu, kamu ada jaminan masuk surga dan dapat ridhonya Allah. Lu mahal. Berarti kamu ditolong oleh Allah sampai ke pesantren ini, rezeki yang sangat besar. Kalau saya disuruh milih 100 miliar sama berangkat mondok, saya lebih baik berangkat mondok. Karena di pondok saya dapat ilmu, dan ilmu itu nilainya lebih dari 100 miliar. 100 miliar belum tentu mengantarkan saya dapat ridhonya Allah. Belum tentu bisa mengantarkan saya dapat ridhonya orang tua. 100 miliar belum tentu mengantarkan kita ke surga. Tapi dengan kamu mondok, belajar, punya akhlak yang baik, kamu ada jaminan dapat ridhonya Allah, ridhonya orang tua, jaminan masuk surga. Itu rezeki yang sangat mahal. Ya, rezeki yang sangat mahal. Makanya saya itu nggak habis pikir kok ada anak boyong. Kenapa boyong? Pengen di rumah santai di rumah. Pesantren nggak betah, peraturannya ketat, pengen di rumah aja bebas. Masya Allah. Berarti disuruh milih 100 miliar sama mondok, saya lebih baik mondok. 100 miliar itu bisa buat beli rumah kita itu 100 kali lipat paling. 100 rumah kebeli sudah. Tapi tiada sebanding dengan mahalnya ilmu yang di pesantren. Ini kata Imam Nawawi kan wa min a'dhamir rizqi at-taufiq lit-tha'at. Rezeki yang termasuk sangat besar, sangat agung adalah diberi pertolongan oleh Allah. Ya kita hari ini, kamu sekarang di pesantren itu diberi pertolongan oleh Allah. Ditolong oleh Allah, kamu sampai di sini. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqu tawi rizki. Wa rizqu tawi rizki ku kismani, dua bagian. Iku kismani, dua bagian, rupanya zahirun zahir. Rezeki itu kalau dibagi ada dua, ada yang nampak secara nyata. Wa tawi dzarikul aqwatu. Biro-biro makanan pokok. Wal atmatu lan biro-biro panganan. Ada rezeki yang secara nyata kelihatan, ada nasi, ada kolak, ada es, macam-macam makanan, itu yang nyata. Wadhalika ta mengkono zahir. Iku lil abdani, kedua biro-biro badan. Iku lil abdani, kedua biro-biro badan. Kalau itu manfaatnya untuk badan kita. Kamu punya makanan ya manfaatnya untuk kesehatan badan. Puasanya kuat, jadinya kalau sahur itu kembalinya untuk badan. Wa batinun lan batin, ada rezeki batin.
Wa ya utawi batin iku wal ma'arifu pira-pira pengetahuan wal mukasyafatu lan pira-pira pencerahan. Kalau yang batin itu adalah ilmu pengetahuan, wawasan, pencerahan. Hatinya jadi cerah, pikirannya cerah. Wa dzalika mengkono batin iku lil qulubi, kedue pira-pira ati. Iku lil qulubi kedue pira-pira ati wal asrari lan pira-pira hati itu aja. Wal asrari lan pira-pira hati. Kalau itu manfaatnya untuk hati kita, untuk mata batin kita, untuk pikiran kita. Ya orang kalau nggak makan ya lapar. Tapi kalau lapar terus tanpa ilmu pengetahuan, ya kambing namanya. Ya enggak? Kalau makan terus, minum terus, nggak punya ilmu pengetahuan, ya ayam namanya. Ya makanya jangan hanya makan terus, tambahi dengan ilmu pengetahuan, jadilah manusia. Manusia itu ada dua hal. Jadi yang zahir tadi dicukupi oleh makanan, minuman yang cukup, pakaian yang cukup, tapi harus ditambahi dengan untuk konsumsi hatinya. Apa itu? Ilmu, wawasan, pengetahuan. Nah, wa'lam lan barwasira annahu ta'ala sunna Allah ta'ala iku yusilu nekaaken sapa Allah, iku yusilu nekaaken sapa Allah rizqa ing rizki, rizqa ing rizki ila jami makhlukatihi maring sekabehane makhluke Allah. Allah lah zat yang mengantarkan rizki ke satu persatu makhluk. Dari makhluk yang di kutub utara yang kecil-kecil sampai yang manusia di belahan bumi manapun, Allah sudah mengaturnya sehingga sampai ke haknya masing-masing. Wa anna min asbabi si'at rizki, lan sedune iku pira-pira sebabe jembare rizki. Sedune iku pira-pira sebabe jembare rizki, termasuk hal yang bisa menyebabkan rizkinya luas. Apa itu? Kathratus sholati utawi akeh sholawat, akeh sholat bukan sholawat, akeh sholat, sering-sering melakukan sholat. Liqauli ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi satu yang menyebabkan rezeki kita jadi luas, sering-sering sholat, sholat wajib, sholat sunnah, sering-sering lakukan itu. Dalilnya apa ini? Wa'mur lan perintah sira, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bisolati kelawan sholat. Jadi ternyata sholat itu termasuk penyebab rezeki jadi luas. Bukan hanya sekedar bekerja, teorinya kerja harus mantap, harus sekolah yang tinggi sampai sarjana ekonomi ini dan itu. Menurut Islam, yang paling prinsip menyebabkan rezeki kita jadi luas, pertama, rajin-rajinlah sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Ini dalilnya. Wa'mur, perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis sholati kelawan sholat, perintahkan keluargamu untuk jalankan sholat. Wastabir lan sabar sira, wastabir lan sabar sira alaiha ing atase sholat. Sabarlah melakukan sholat, maksudnya istiqomah, rajin menjalankan sholat. La nas'aluka ora nyuwun ingsun ing sira,
rizqan ing rizki. La nas'aluka ora nyuwun ingsun ing sira rizqan ing rizki. Aku tidak minta padamu rizki, kata Allah. Aku tidak minta bayaran. Nahnu narzukuk, nahnu tawi ingsun. Nahnu tawi ingsun iku narzukuka, paring rizki ingsun ing sira. Aku yang akan kasih rizki kamu kalau kamu rajin sholat. Oh, kira-kira begitu. Jadi rubah pandangan kalian, rubahlah pandangan kita bahwasanya salah satu penyebab Allah meluaskan rezeki adalah sholat. Nah, ini dalilnya. Diperintahkanlah kalian sholat, keluarga kalian rajinlah sholat. Jadi yang sholat tidak hanya kepala keluarganya, sekeluarga sholat semua, istrinya, anaknya, rajin-rajin sholat. Aku tidak minta gaji, kata Allah. Bahkan aku yang akan gaji kalian. Aku yang akan ngasih rezeki kalian. Nah, ini Allah sudah berkata begitu. Wal aqibatu tawi pungkasan iku litakwa. Iku litakwa maring takwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah, yang pertama itu rajinlah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah ya macam-macam, bisa sholat kubliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha. Yang penting sholat, banyak-banyakin sholat. Wassolatu lan maca sholawat. Wassolatu yang kedua, wassolatu lan maca sholawat. Wassalamu lan salam. Wassalamu lan salam ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua rajin-rajinlah baca sholawat. Makanya kiai-kiai ulama itu enggak banyak bekerja. Kerjanya secukupnya saja. Kenapa ya? Karena mengamalkan ini. Penyebab jembarnya rezeki, luasnya rezeki pertama rajin sholat. Ulama itu rajin sholat. Sholat fardu, sholat sunnah. Yang kedua rajin baca sholawat. Ya bekerja secukupnya. Itu kenapa rahasianya para ulama itu dicukupi rezekinya sama Allah. Beda dengan para ulama, banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, malam berangkat, subuh nggak tidur, malam begadang, siang kerja sampai keringetan semuanya. Bolak-balik kerja, rumahnya Depok, kerja ke Jakarta, bolak-balik tiap hari. Loh kok kalah sama kiai yang cuma di rumah aja? Ya kan itu tadi, mengamalkan ini. Rajin sholat, yang kedua rajin sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tetap kerja, jangan nganggur. Jangan jadi pengangguran. Kamu nanti akhirnya sholat terus, sholawat terus, nggak kerja-kerja, ya salah. Tetap aja kerja. Tapi secukupnya. Nggak usah terlalu banyak ngoyo banget ya, biasa kerja biasa. Wal istighfaru, lan yang ketiga ini baca istighfar. Wal istighfaru, lan baca istighfar sering-sering. Astagfirullahaladzim, 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 minta ampun semua. Tiga hal ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kalian ampun sama Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan dicurahkan rezekinya kepada kalian semua. Itu Al-Qur'an yang bicara. Ini yang banyak orang ditinggalkan hari ini. Orang hari ini, kerjanya Masya Allah hebat, kayak nggak kenal lelah itu pokoknya. Tapi kalau berislam tidak. Banyak sholat, banyak sholawat, banyak istighfar. Karena memang Al-Quran bicara begini. Menurut Al-Quran itu tadi, perbanyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengutus langit, akan mencurahkan hujannya, rahmatnya, rizkinya.
Nah ini kunci. Makanya nanti santri itu kalau di rumah pulang ya kerja secukupnya, tapi jangan nganggur, nggak boleh nganggur, tetap kerja secukupnya. Tapi 3 hal ini jangan ditinggalkan, jangan dikendori. Rajin sholat, rajin sholawat, rajin istighfar. Kerja mah biasa aja, kerja ya kerja, tapi secukupnya, jangan pemalas. Pemalas pun juga nggak benar. Suruh kerja ini nggak mau, suruh kerja ini nggak mau, suruh kerja ini nggak mau. Ya tetap bekerja secukupnya. Misalkan kerjanya apa? Di laut, naik perahu nyari ikan, ya kerja aja sudah. Tapi kalau rezekinya luas, amalkan 3 hal ini. Rajin sholat, baca sholawat, yang terakhir baca istighfar. Dah. Rabbun wa malikun bila syarikun waladidun walamidun wallahu a'lam bishawab. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini quluburi ya man taratafana